Shalom saudara, selamat pagi semua. Kita akan mulai peraibada kita pagi hari ini. Kita mau mengalami Tuhan sama-sama, amin. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada roh Allah, di situ ada kebebasan. Kekuatan hatiku, tempat persembunyianku, Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku, Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menolong seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkau Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat bersembunyi. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku.
tempat perlindunganku, kebenaran dan perisai di hidupku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Kebenaran perlindungan kami, Allah yang kami percaya, Allah yang kami percaya. Menara perlindungan, kemanakah kami mencari pertolongan kami? Haleluya. Kami melayangkan mata kami ke gunung-gunung. Dari manakah pertolongan kami? Pertolongan kami datang dari Tuhan semesta alam. Pertolongan kami datang dari Yesus. Haleluya. Shalala, shalala, shalala. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau. Angkat suaramu, sembah Yesus. Yesus, disembah Kau. Disembah. Jesus, we worship you, we worship. Karena tidak ada yang seperti Engkau di dalam hidup kami. Jesus, worship you, we worship you, we worship. Haleluya. Di saat kami susah, di saat kami menderita, Kau ada di sana bersama-sama dengan kami, Tuhan. Kau yang selalu topang hidup kami. Haleluya. Haleluya. Allah yang kami percaya, Allah yang setia, selalu menopang hidup. Thank you, Jesus. Emmanuel, Kau bersama dengan kami, Kau beserta dengan kami, selalu bersama kami, berjalan bersama kami, berjalan bersama kami. Yesus, tak pernah Kau tinggalkan kami, Kau yang selalu setia. Jesus, Jesus, Jesus. Kami sembah Kau, kami sembah Kau. Haleluya, haleluya. Jesus, worship. There's no one like you, there is no one. There's no one like you, there is no one, Jesus. Tiada seperti Engkau di dalam hidup kami. Kasih setiamu, kasih setiamu untuk selama-lamanya, selalu baru setiap pagi. Besar setiamu bagi hidup kami, Tuhan. Karena itu kami bersyukur pagi hari ini. Kami bersyukur, kami bersyukur.
Naikkan syukur kami Tuhan. Tuhan baik bagi kami. Tuhan baik bagi kami. Tuhan baik. Saudara ingat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Saudara pagi hari ini kalau kita ada sebagaimana kita ada itu semua karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita. Semua semata-mata karena Yesus. Karena karya salib Yesus. Tuhan Yesus menara perlindungan bagi kita. Kalau hari-hari ini engkau sedang bergumul dalam hidupmu. Kau bertanya-tanya di mana Tuhan. Saya beritahu saudara hari ini Tuhan ada bersama-sama dengan engkau. Dia selalu bersama-sama dengan engkau dan dia tidak pernah meninggalkan engkau. Karena firman Tuhan berjanji, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan Allah yang setia, dia tidak akan pernah lupakan janji-janjinya. Apa yang dia katakan pasti terjadi. Amin. Thank you Jesus. Mari kita berbahasa roh bersama-sama saudara. Hadirat Tuhan, lawat setiap kami, lawat umat-umat-Mu Tuhan. Lawat setiap kami ada di rumah Tuhan lawat. Kami ada di tempat ini Tuhan lawat, Roh Kudus bekerja. Kami percaya ada kekuatan yang baru, ada semangat yang baru, ada pengharapan yang baru. Kami bersyukur karena itu kami memuji Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus yang kami kasihi, sama-sama kita katakan amin. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Kita tidak pernah ragu akan kesetiaan Tuhan, amin. Sama-sama katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya menuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sama-sama katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya menuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa.
berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan samanya. Sama katakan Yesus, Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya bersamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan samanya. Selamanya. Selamanya berjalan bersama dengan Tuhan. Thank you Jesus. Mari bersorak-sorai buat Tuhan, amin. Sama-sama katakan bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita, bertepuk tangan, muliakan namanya, selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Oh, masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Para bersorak-sorai, bersorak-sorai, muliakan namanya. Yang berperang ganti kita, bertepuk tangan, muliakan namanya, selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Oh, masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Sekali katakan Tuhan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Oh, masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan
pengharapan dan perlindungan dan pengharapan dan perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Selamat duduk saudara. Ada sukacita, amin. Kami percaya ada kemenangan di tempat ini Tuhan. Bagi orang-orang yang selalu mengandalkan Engkau. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hadirat-Mu hadir, tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatan hadirat Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Karunia-Mu Bapa, kekuatan-Mu adalah hadirat-Mu Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Segalanya, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Kami yakin Tuhan, kami yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini,
tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di. Sekali katakan ku yakin, yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kelepasan, kelepasan terjadi. Kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Jadi di sini, terjadi di sini. Sembuhan, pemulihan, kelepasan terjadi di sini, terjadi di sini, terjadi di sini, terjadi di sini. Haleluya, 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 haleluya. Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Worship you, Jesus, we worship you, we worship you. Worship you, we worship you, we worship you. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara, kita sembah Tuhan. Hadirat Tuhan nyata di tempat ini. Lawat setiap kami, Tuhan, umat-umat-Mu. Mari sembah Tuhan. Worship you, we worship you, Jesus. Hadirat-Mu nyata, hadirat-Mu nyata di tempat ini. Lawat umat-umat-Mu. Thank you, Jesus, thank you, Jesus. Thank you, Jesus, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Worship. Angkat suaramu sembah Tuhan. Angkat suaramu. Shadara-bara-bara-bara-bara. Shadara-bara. Worship you. Kudus bekerja di tempat ini. Roh Kudus bekerja di tempat ini. Haleluya. 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 Thank
Thank you Jesus, thank you Jesus. Shandarabarabaraba. Shandarabarabaraba. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus, thank you Jesus. Kami buka hati kami untuk firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang mengubahkan setiap kami. Ketika kami datang dan ketika kami pulang, kami akan menjadi pribadi yang berbeda. Karena firman-Mu sanggup mengubahkan hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya duduk saudara, Tuhan berkati. Oke, shalom, selamat pagi semuanya Bapak Ibu. Saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita. Saya minta izin untuk melepas masker. Saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan kehadiran Tuhan mendatangkan kesembuhan bagi kita. Bukan saja fisik kita, tetapi jiwa kita ada ketenangan. Kita mengalami pemulihan. Dan kita mengalami kebebasan dari semua ikatan. Amin. Nah, kita bersyukur pagi hari ini kita boleh sehat, kuat, kita boleh beribadah bersama-sama. Saya juga mengucapkan selamat datang untuk keluarga Pak Tony Lee, juga untuk keluarga Ko Herman Lee. Nah, di sebelahnya Bapak Simon Daud Lee. Di belakang ada Pak Buyung Lee. Ya, ini kita bersyukur. Selamat datang, selamat bergabung. Atau mungkin ada yang lain yang baru pertama kali juga hadir hari ini. Nggak ada ya, jadi kita berdoa terus, kita mau terus membawa jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Apa yang kita alami yaitu menerima anugerah keselamatan, kita diberkati, kita membawa orang-orang yang belum mengenal Tuhan untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Nah, puji nama Tuhan, hari ini kita ada di minggu terakhir di bulan Agustus dan ini 2 bulan kita sudah belajar dengan tema kuat di dalam kuasanya. Dan saya percaya ada begitu banyak hal yang sudah kita belajar, tapi satu hal yang kita percaya, kita mau terus kuat hari-hari ini bukan dengan kekuatan kita, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan dan kuat di dalam kuasa Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan yang sama katakan memang di hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit. Tetapi firman Tuhan yang sama menjamin bagi orang yang menanti-nantikan Tuhan, Tuhan akan melindungi kita dari hari-hari itu. Amin. Dan kalau hari ini kita masih boleh ada di tengah-tengah situasi dunia yang sedang terjadi, kondisi ekonomi dunia yang sedang bergejolak, kita ada di negara Indonesia dan kita ada di kota Jambi, kita masih sehat, kuat, kita masih bisa bekerja, kita masih bisa makan, anak-anak masih sekolah, kita masih boleh beribadah, semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Nah, puji nama Tuhan, hari ini kita mau belajar dari ayat pokok kita di dalam Efesus pasal yang ke-6. Ayatnya yang ke-10. Saya berdoa berharap Bapak Ibu sudah menghafal ayat ini karena mungkin selama 2 bulan kita berkali-kali mendengarkan khotbah dari ayat-ayat ini. Mari saya ajak untuk setiap kita membaca secara bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Sekali lagi, 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Amin. Nah, nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus dan menjadi nasihat bagi setiap kita jemaat yang ada di Pelita Community, yang ada di Jambi secara khusus dan secara umum, baik yang di seluruh Pulau Sumatera dan yang di Jakarta, bahkan kita merambah ke Jogja, dan berdoa terus sampai ke bangsa-bangsa, baik yang di tempat ini maupun Bapak Ibu yang ada di rumah secara online. Nah, firman Tuhan katakan akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Nah, berbicara kuat di dalam Tuhan, berkali-kali saya katakan seperti ini, hidup kita ini hanyalah seperti pipet, yang biasa kita pakai untuk minum, itu sangat lemah, sangat mudah sekali untuk dipatahkan dan rapuh. Tapi coba kalau pipet ini ada di dalam tiang cor beton ini, dia akan menjadi
kuat. Gak ada satupun orang yang bisa mematahkannya. Amin. Nah begitulah gambaran kalau kita tinggal di dalam Tuhan. Kita memang lemah, tetapi karena kita ada di dalam Tuhan yang maha kuat, kita akan menjadi pribadi yang kuat menghadapi segala perkara. Amin. Nah berbicara kuat di dalam Tuhan itu mungkin gampang kita memahami. Tetapi firman Tuhan katakan di dalam kekuatan kuasanya. Nah apa itu kekuatan kuasa Tuhan? Kalau kita baca di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Nah, Paulus mengatakan bahwa firman Tuhan, Injil, keselamatan itu adalah kekuatan Allah. Bahkan kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31, bagaimana firman Tuhan itu menjadi sesuatu yang memiliki kuasa yang dahsyat, kuasa yang menciptakan. Ketika Tuhan berfirman, jadilah terang, maka jadilah terang. Ketika Tuhan berfirman, jadilah cakrawala, jadilah cakrawala. Jadi kebenaran yang ingin saya sampaikan pagi hari ini berbicara tinggal di dalam kekuatan kuasanya itu tidak ada lain dan tidak bukan yaitu tinggal di dalam firman Tuhan. Nah berkali-kali Bapak Ibu saya katakan kalau saya khotbah sih ujung-ujungnya saya ingin mendorong Bapak Ibu melakukan yang namanya 4M. Yaitu menerima firman, merenungkan firman, melakukan firman dan membagikan firman. Karena kita nggak mungkin bisa hidup di luar Tuhan dan kita nggak mungkin bisa hidup tanpa firman. Nah kenapa? Mari kita akan belajar bersama-sama pagi hari ini. Karena kalau kita baca di dalam seluruh surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, maka akan ada beberapa perikop dengan judul perikop yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Walaupun perikop-perikop ini kan hanya membantu kita untuk lebih gampang apa sih yang Paulus tulis kepada jemaat di Efesus. Walaupun aslinya kan surat ini nggak ada pemenggalan kata, tidak ada pemenggalan perikop, tidak ada ayat-ayat. Tapi seperti kalau kita dulu menulis surat, langsung rapi. Tapi dibantu untuk memudahkan dengan judul-judul perikop. Nah, perikop yang pertama itu bicara tentang salam. Paulus lalu memulai surat-suratnya kepada semua jemaat yang dia tulis, dia pasti dengan salam dari Paulus, Rasul Kristus Yesus. Makanya kalau di satu sisi kita belajar di dalam kitab Ibrani, para penafsir Alkitab, para teolog kan mempunyai dua pandangan yang berbeda. Yang satu ngomong itu surat Rasul Paulus, tapi kelompok yang lain ngomong itu bukan. Kenapa? Karena ciri khas dari surat Rasul Paulus gak ada di surat Ibrani. Karena tidak ada salam dari Paulus, gak ada. Tapi sebagian yang ngomong itu mirip dengan gaya penulisan Paulus. Tapi satu hal yang perlu kita ketahui, kita nggak usah permasalahkan kitab Ibrani itu sesungguhnya ditulis oleh siapa. Tapi satu hal yang kita percaya, semua yang ada di firman Tuhan, Kejadian sampai Wahyu, itu adalah ilham dari Roh Kudus yang sama. Amin. Karena Alkitab itu adalah satu buku kehidupan di mana ditulis oleh lebih kurang 40 orang dengan latar belakang berbeda, dengan latar belakang sosial berbeda dalam rentang waktu 1500 tahun. Lebih kurang penulisannya dari 40 orang itu. Tapi ketika semua tersusun dengan rapi, kita tahu di balik itu semua karena ada Tuhan yang sama, Tuhan yang satu, Roh yang sama yang mengerjakan semua melalui hidup para penulis Alkitab. Amin. Begitu juga dengan setiap kita. Ada Tuhan yang sama yang mengerjakan banyak perkara berbeda-beda di dalam hidup setiap kita. Nah, kemudian Paulus menulis tentang kekayaan orang-orang yang terpilih. Nah secara khusus ini bicara kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu, orang-orang Israel. Bahwa mereka adalah orang-orang yang terpilih. Mereka adalah orang-orang yang telah dipilih secara khusus menjadi umat kesayangan Allah. Dan perikop berikutnya katakan hal itu terjadi semua hanya karena kasih karunia. Sehingga mereka dipersatukan dengan Kristus. Nanti kalau Bapak Ibu baca seluruh surat ini, Paulus katakan, dahulu kamu jauh, tapi di dalam Kristus sekarang kamu menjadi dekat. Bahkan bukan cuma sekedar dekat, tapi kita menyatu dengan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Itu pada perikop itu bicara tentang orang Yahudi. Nah tetapi di perikop berikutnya,
Dikatakan judul perikopnya adalah rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Nah, kita tahu Rasul Paulus adalah satu pribadi yang dipanggil oleh Tuhan di rasul bahkan untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, yaitu di luar bangsa Israel, dan bersyukur karena hal itu sehingga setiap kita hari ini menerima kasih karunia Tuhan. Amin. Sebab firman Tuhan katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil pekerjaanmu, itu pemberian Allah, itu bukan hasil usahamu, jangan ada orang yang menyombongkan diri. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37 sampai 39 katakan, Roh Kudus itu dijanjikan untuk kamu, kata firman Tuhan, untuk anak-anakmu dan untuk orang yang masih jauh, sejauh yang akan dipanggil Tuhan. Dan itu termasuk kita, amin. Jadi kita bersyukur di dalam Yesus kita menerima panggilan Tuhan, pilihan Tuhan oleh kasih karunia-Nya. Kita yang dulunya terpisah karena dosa, tapi kita dipersatukan dengan Allah, semua karena kasih karunia. Bukan karena perbuatan baik kita, amin. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Nah, kemudian ada doa Paulus, bagaimana Paulus berdoa supaya jemaat Tuhan mengenal betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa luasnya, betapa tingginya, betapa dalamnya kasih Tuhan. Dan saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang begitu mengenal betapa Tuhan mengasihi kita, amin. Sehingga dia dalam kemuliaannya, dia bisa tinggalkan kemuliaannya, jadi hina di dalam rupa manusia, di dalam pribadi Yesus. Mati di kayu salib, mencurahkan darahnya, menebus hidup kita, menghapus dosa kita, amin. Semua sekali lagi karena kasih, ngomong kanan kiri, Tuhan mengasihi kamu. Amin, Tuhan mengasihi kamu. Tuhan bukan melihat rupa kita, Tuhan gak ngitung harta kita, siapa kita? Pemazmur katakan, siapa aku sampai engkau mengindahkan aku? Siapa kita kalau sampai Tuhan mau peduli dengan kita? Tapi kebenaran yang kita mengerti, Tuhan peduli akan hidup kita, amin. Tuhan mengasihi setiap kita. Nah, kemudian Paulus menulis di berikutnya adalah bahwa jemaat itu harus bersatu walaupun punya karunia yang berbeda. Tuhan tidak pernah menciptakan dunia ini seragam, Bapak Ibu. Semua berbeda. Tapi seperti apa yang saya pernah sampaikan di training center, di acara leadership kemarin, bahwa perbedaan itu indah. Karena tujuan Tuhan menciptakan kita berbeda-beda itu untuk saling melengkapi. Tapi iblis menggunakan perbedaan itu untuk memecah belah. Nanti kita akan belajar lebih dalam lagi. Nah, dan kemudian Paulus menulis tentang manusia baru. Dulu sebelum kita mengenal Kristus, itu manusia lama kita. Tapi di dalam Kristus waktu kita percaya kepada Yesus, memberi diri dibaptis. Yaitu kita mati bersama dengan Kristus, dikubur bersama dengan Kristus, dan kemudian bangkit bersama Kristus sebagai ciptaan baru. Bukan hanya bicara soal fisik Bapak Ibu, tetapi roh dan jiwa kita mengalami pembaharuan terus budi pekerti kita. Makanya Paulus katakan kepada jemaat di Roma pasal 12 ayat 22, hendaklah engkau tidak menjadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kalau bagi orang dunia dagang nipu-nipu itu biasa, tapi di dalam Kristus itu enggak biasa Bapak Ibu. Dan itu enggak boleh Bapak Ibu. Karena itu manusia lama, kita manusia baru yang harus hidup jujur. Kalau dulu kita tukang marah-marah, di dalam Kristus kita sudah mati bersama Kristus, dikubur bersama Kristus, bangkit bersama Kristus menjadi orang yang ramah. Nah, nanti Bapak Ibu baca ada begitu banyak daftar manusia lama yang harusnya sudah mati. Makanya berkali-kali saya katakan kalau manusia lama kita pengen mau bangkit, nyanyi apa Bapak Ibu? Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Amin. Karena kita adalah manusia baru di dalam Kristus. Nah, berikutnya secara khusus mulai Paulus ingatkan sebagai manusia baru kita ini adalah anak-anak terang. Perbuatan kita adalah perbuatan terang. Karena Yesus katakan di dalam Matius pasal 5 katakan kamulah terang dunia. Kita bukan sedang berusaha jadi terang, bukan Bapak Ibu. Tapi kita ini terang. Karena Kristus ada dalam hidup kita. Kristus yang adalah terang dunia itu terpancar melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, cara bisnis kita, cara hidup kita. Sehingga orang-orang melihat terang itu dan datang kepada Tuhan, amin.
Seperti laron di tengah kegelapan malam, begitu ada lampu di mana pasti diserbu. Amin. Hendaklah hidup kita jadi terang. Orang-orang datang kepada Tuhan lewat hidup kita. Amin. Nah berikutnya secara khusus lagi Paulus katakan secara khusus untuk keluarga. Bahwa kasih Kristus itu adalah dasar hidup suami istri. Di situ ada perintah masing-masing. Hai suami-suami apa? Kasihilah istrimu bagaimanapun juga. Hai istri-istri tunduklah kepada suamimu bagaimanapun juga. Bukan kalau, tapi walau. Walaupun seperti apa? Coba yang suami istri datang lihat-lihatan. Bagaimanapun juga. Aku tetap mengasihi kamu. Istri-istri ngomong bagaimanapun juga aku tetap tunduk sama kamu. Alangkah indahnya hidup seperti itu Bapak Ibu. Amin. Dan itu yang Tuhan mau. Nah kemudian taat dan kasih. Di situ diajar bagaimana hai anak-anak hormatilah orang tuamu supaya kau berbahagia dan panjang umurmu. Hai anak-anak hormati, itu adalah perintah Tuhan. Dan hai bapak-bapak jangan menyakiti hati anak-anakmu. Hai hamba-hamba, hai tuan-tuan diajarin semua. Sehingga kemudian di dalam pasalnya yang ke-6 ayat 10 setelah tentang perlengkapan rohani. Maka Paulus katakan akhirnya hendaklah kamu kuat. Siapa sih kalau bukan di dalam Tuhan kuat menjalani rumah tangga hari ini? 16 tahun lebih saya bersama dengan Pak Simos, saya kursus, ada Pak Boyongli, ada Hengki, ada siapa lagi ya teman-teman yang bergerak di Pergerakan Pria Sejati ngurusin yang namanya keluarga. Ampun. Ngomong kanan kiri yang suami istri, kalau bukan karena Tuhan. Aduh. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau bukan karena Tuhan rasanya nggak sanggup deh hidup sama kamu nih. Ya enggak Kristina? Iya kalau bukan karena Tuhan, terus kalau bukan karena tinggal di dalam firman Tuhan, aduh ngadepin suami model kayak pendeta Harry, ya enggak istriku? Aduh. Ngadepin istri model istri saya, aduh kalau ada punya kasih karunia dan kuat di dalam Tuhan. Aduh, kan saya udah pernah cerita di awal-awal nikah saya pernah berpikir kayaknya salah deh nih milih dia nih. Tapi kan semua kuat kami jalani. Makanya setiap orang tanya, udah berapa lama nikah Pak? Baru 23 tahun. Baru serasa kemarin. Makanya sampai hari ini istri saya itu pacar saya, bukan mantan pacar saya Bapak Ibu. Oke, itu topik tersendiri yang nanti kita ngobrol. Karena firman Tuhan katakan akhirnya hendaklah kamu kuat. Kita kuat hari ini dalam hidup kita, enggak goyah, kita tetap percaya kepada Yesus. Di dalam berumah tangga kita kuat, dalam bisnis kita tetap kuat di tengah-tengah goncangan ekonomi dunia. Semua hanya karena Tuhan, semua karena kasih karunia-Nya. Dan semua karena kita tetap tinggal di dalam firman. Makanya tetap tinggallah di dalam firman, karena firman Tuhan itulah kekuatan bagi hidup kita Bapak Ibu. Makanya kita kuat itu oleh karena kasih karunia Tuhan dan kita tetap tinggal di dalam kekuatan kuasanya. Karena apa Bapak Ibu? Karena satu, karena di luar Tuhan kita ini tidak ada apa-apanya. Sekali lagi di luar Tuhan kita nggak ada apa-apanya. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5 firman Tuhan berkata gini, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Bagian terakhir yuk baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kalaupun kita merasa kita bisa berbuat di luar Tuhan, saya mau katakan semua adalah kesia-siaan di atas kesia-siaan. Amin. Karena firman Tuhan yang berkata, kita akan melihat yang namanya tokoh Alkitab Salomo. Kita percaya seperti apa yang Paulus katakan, semua yang ditulis di dalam firman Tuhan, semua itu bermanfaat secara garis besar ada 2. Yang pertama untuk jadi contoh bagi kita. Mana yang baik kita contoh. Tapi yang tidak baik itu menjadi peringatan bagi kita untuk kita tidak lakukan. Amin. Nah kita melihat tokoh yang namanya Salomo Bapak Ibu. Siapa orang Kristen yang gak kenal tentang tokoh Salomo? Bahkan di dunia ini kan ada 3 agama Samawi. Yaitu Yahudi, Kristen, dan Muslim. Mereka semua mengenal tokoh Salomo ini. Nah secara khusus kita melihat dari firman Tuhan yang kita pegang dan kita percaya yaitu firman Tuhan Alkitab tentang Salomo. Kita tahu
Firman Tuhan katakan, sebelum engkau dan sesudah engkau tidak akan ada orang yang seperti engkau punya hikmat. Salomo kalau bicara tentang kekuatan itu berdasarkan harta, dia orang paling kuat Bapak Ibu. Karena hartanya bergelimangan. Bahkan Alkitab saja mencatat salah satu pendapatannya, setiap tahun dia mendapatkan 666 talenta emas. Nah, nanti Bapak Ibu hitung sendiri satu talenta itu berapa kilo, terus 1 kilo itu berapa gram, nah kalikanlah harga emas 1 gram sekarang Bapak Ibu ya. Nah itu PR matematika, hitung sendiri Bapak Ibu, itu baru emas. Belum lagi permata, perak, udah. Kalau bicara tentang jabatan membuat manusia kuat, Salomo raja Bapak Ibu. Salomo orang nomor 1 di negara Israel pada waktu itu. Dia orang yang paling kuat karena kedudukannya paling tinggi. Apa yang dia ngomong harus jadi. Tetapi kita belajar dari hidup Salomo. Di akhir hidupnya, Salomo menulis sebuah kitab yang kita tahu di dalam Alkitab diberi judul apa? Pengkhotbah. Tapi saya mau katakan kalau saya kasih judul kitab pengkhotbah, itu judulnya adalah kesia-siaan di atas kesia-siaan. Kenapa? Karena di dalam kitab pengkhotbah akhirnya Salomo menyadari bahwa ternyata semua yang dia alami dan dia lakukan di luar Tuhan itu adalah kesia-siaan di atas kesia-siaan. Karena saking gak bisa jaga diri, dia gak tetap tinggal di dalam Tuhan. Bahkan sampai firman Tuhan mencatat akhirnya gini. Salomo punya berapa istri? Berapa wanita? 1000. Ngomong kanan kiri. Gila. Istri-istri lihat suaminya, mau coba. Ngadepin gua 1 aja gak sanggup, lu ngadepin gua 1000. Dan benar. Jadi ada orang yang bisa salah ngerti tentang firman. Pak, kok boleh Pak di Alkitab katanya padahal firman Tuhan katakan di dalam Kristus cuman monogami itu, tapi tokoh-tokoh Alkitab kan saya udah jelasin. Semua dicatat oleh firman untuk jadi contoh dan peringatan. Yang baik kita contoh. Yang gak baik itu jadi peringatan. Makanya karena Salomo sampai punya 1000 wanita dalam hidupnya. Harta dia punya, tahta dia punya, cinta dia punya. Gara-gara 3 hal itu akhirnya dia jatuh. Karena dia apa? Keluar dari covering perlindungan Tuhan. Dia gak tetap tinggal dalam Tuhan. Wanita-wanita dalam hidupnya mulai mencondongkan hatinya kepada berhala-berhala. Kalau dia nikah dengan orang Sidon, maka perempuan Sidon itu akan membuat dia menyembah Baal di Sidon. Kalau dia menikah dengan orang yang lain lagi, dengan suku yang lain lagi, dia ikut menyembah. Dan akhirnya Salomo berkata, ternyata semua sia-sia. Di dalam Tuhan kita kuat, tapi di luar Tuhan gak ada apa-apanya kita nih, amin. Saya pernah khotbahkan satu khotbah tentang Rut dan Saul. Orang yang ditinggalkan Tuhan ataupun meninggalkan Tuhan, hidupnya itu pahit Bapak Ibu. Makanya ngomong kanan kiri, tetap tinggal di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya, amin. Nah berikutnya, kenapa kalau di luar Tuhan kita gak ada apa-apanya? Karena manusia itu lemah. Makanya bahasa Jawa mengatakan tanah itu lemah. Kalau orang Jawa ngomong tanah itu lemah maksudnya. Dan firman Tuhan katakan manusia itu memang diciptakan dari tanah, diciptakan dari lemah. Ya kita lemah, makanya kita butuh Tuhan, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Nah di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 7-9 firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami, amin. Kalau kita hari ini kuat, itu karena ada kekuatan Tuhan yang berlimpah-limpah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Karena di dalam hidup ini ada hal-hal yang controllable dan ada hal-hal yang uncontrollable. Ada hal-hal yang memang bisa kita kontrol dengan apa yang bisa kita lihat dan kita dengar secara fisik. Tapi di luar itu ada hal-hal yang di luar kendali dan di luar kontrol kita. Makanya kita butuh Tuhan. Kita ini lemah Bapak Ibu.
Semalam ada satu teman komsel kami, iya saya ini dari kecil memang udah terbiasa mandiri. Rasanya kadang mau minta Tuhan pun rasanya, aduh kayaknya sanggup deh. Tapi hanya gara-gara urusan untuk buat tema Natal, aduh bisa kelabakan. Tapi bersyukur, iya ya ada Tuhan ya. Begitu minta sama Tuhan, Tuhan bukan cuma kasih judul tema. Mau ngomong sendiri ini. Tapi Tuhan kasih semua detil apa yang harus disampaikan. Wow, karena Tuhan kita Tuhan yang hidup. Amin. Dia bisa menjawab apapun yang kita butuh. Makanya latih diri kita untuk peka dengar suara Tuhan. Ketika kita bisnis, menghadapi situasi, menghadapi pilihan yang harus kita buat keputusan, tanya Tuhan. Kalau ragu-ragu tanya pemimpin rohani, tanya kepada sahabat-sahabat rohani. Jangan main pokoknya cuan. Untung, ternyata untung. Mau ambil keputusan diam-diam, begitu kena tipu baru lapor. Aduh Pak tolong doa. Sorry ya, kan saya udah sering bilang saya nggak suka nyinggung, saya suka nabrak. Kalau yang ketabrak bertobat maksudnya gitu nah. Mau ambil keputusan pokoknya. Kalau sudah dapat masalah baru minta bantu dalam doa. Ya nggak salah, nggak apa-apa. Masih bagus ingat Tuhan kan. Tapi lebih baik sebelum benjol, sebelum nabrak, sebelum babak belur, tanya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Makanya tinggal dalam Tuhan. Supaya kita sadar bahwa kita ini terbatas, kita butuh Tuhan dalam setiap hidup kita. Nah ayat 8 katakan gini. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Berapa banyak di antara Bapak Ibu yang hari-hari ini mengalami sedang tertindas. Mungkin bukan ditindas oleh orang, tapi mungkin perkataan orang sedang menindas hati dan jiwamu dan perasaanmu. Tapi Paulus katakan kami nggak terjepit tuh. Kalau kita melihat daftar penderitaan yang Paulus alami, aduh nggak ada apa-apanya hidup kita Bapak Ibu. Tapi kenapa Paulus bisa melewati itu semua? Karena dia tinggal di dalam Tuhan. Amin. Karena dia tinggal di dalam kekuatan. Kami habis akal namun tidak putus asa. Berapa banyak engkau hari ini sedang stres dan engkau habis akal, Tuhan gak tahu lagi Tuhan. Gak tahu lagi lah mau ngapain. Udah jalan buntu, udah gelap gak tahu. Tapi kalau engkau tinggal di dalam Tuhan, firman Tuhan katakan apa? Engkau tidak akan pernah putus asa. Amin. Berapa banyak orang yang putus asa dan mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Tapi saya berdoa setiap kita, kalaupun kau sedang punya masalah hari ini. Karena memang di dalam Tuhan, Tuhan gak pernah ngomong gini, kalau ikut Yesus gak akan ada masalah. Oh siapa bilang? Di dalam Yesus, bersama Yesus, kita akan menyelesaikan semua masalah. Amin. Di dalam Yesus, bersama Yesus, kita akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Makanya tetap tinggallah di dalam Tuhan dan di dalam firman-Nya. Habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Ada begitu banyak hal yang kita alami dalam hidup ini Bapak Ibu. Dan berkali-kali saya ingatkan jangan pernah merasa sendirian. Itu situasi yang paling bahaya kalau sampai kita merasa sendirian. Ada orang-orang yang bisa kesepian di dalam keramaian. Waduh itu cilaka orang itu. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu bahkan berkali-kali saya udah kasih contoh. Kasus di sebuah kota di Indonesia. Seorang ibu akhirnya memberi racun kepada anak-anaknya dan mengakhiri hidupnya. Dan dia meninggalkan sebuah surat. Kenapa dia lakukan? Dia minta maaf karena dia merasa sendirian. Dia rasa suaminya gak peduli, dia harus pikul sendiri. Padahal di sisi lain kita bisa melihat ada begitu banyak, bahkan maaf janda-janda yang punya anak tapi dipelihara Tuhan sampai hari ini, amin. Jadi ngomong kanan kiri, jangan pernah merasa sendirian. Apalagi yang suami istri ngomong, masih ada aku kok. Ya, loh ada loh istri merasa sendirian. Suami-suami tanya, kamu pernah ngalami seperti itu? Maaf ya. Atau suami-suami ada pernah merasa kesepian? Punya istri, punya anak, tapi engkau rasanya hampa. Tapi makanya, yuk engkau punya Tuhan.
Dan yang terakhir dikatakan dihempaskan namun tidak binasa. Nah hidup kita ini kadang belum sampai dihempaskan Bapak Ibu. Orang baru buang muka orang. Pernah orang buang muka di depan kita? Ngomong kanan kiri, gimana perasaanmu? Biasa. Harus biasa lah memang. Yang betul itu Bapak Ibu. Kenapa? Loh orang yang buang muka dia, kenapa kita yang marah Bapak Ibu? Betul kan? Sederhana kan? Orang yang buang muka dia yang dibuang. Terus kita yang marah. Maaf, yang salah siapa? Ya kita. Mau orang buang muka harusnya ditolongin. Bro, jangan dibuang mukamu, kasihan. Lah kan harusnya seperti itu. Ini enggak. Orang buang muka marah. Emosi. Waduh, itu karena orang enggak di dalam Tuhan itu. Itu pasti orang di luar Tuhan. Amin. Ngomong kanan kiri, kamu tuh di dalam Tuhan. Orang kalau buang muka dengan kamu tolongin. Kan udah berkali-kali saya katakan kan, jangan simpan akar kepahitan. Engkau harus sembuh di dalam Yesus menyembuhkan engkau. Kalau ada orang yang menyakitin hatimu, kau dari rumah pengen makan. Begitu nyampe di parkiran, mau parkir motor atau mobil, begitu mau masuk pintu rumah makan, lihat si dia. Langsung pulang atau langsung kemana kalau saya ajarin? Langsung ke meja kasir. Meja 10 aku yang bayarin ya. Gitu, itu anak Tuhan. Amin. Kalau enggak, hilang selera makan. Pernah ngalami seperti itu? Mau makan kelaparan, begitu nyampe rumah makan, lihat orang yang ngomongin kita, hilang selera makan. Pulang ke rumah makan Indomie pun enggak selera. Maaf, yang bodoh siapa? Yang di luar Tuhan, bukan saudara. Orang di luar Tuhan itu ya maaf, bodoh kan. Lalu udah kamu lapar, udah sampai di depan rumah makan, ya masuk makan. Bahkan hukum kasih itu kan lebih dari standar rata-rata kan. Kalau orang hukum dunia katakan minimal ya terserah lantak lakono kata orang Jambi kan. Kau makan aku juga bisa makan. Tapi hukum kasih enggak, ke kasir ngomong kanan kiri, praktek ya. Terus jangan pula di sisi yang lain, kalau gitu aku sakitin Rudi Bella. Biar nanti kalau aku makan Rudi masuk, Rudi bayarin aku. Nggak seperti itu juga kali ya. Nah jadi mari Bapak Ibu, di dalam Tuhan kita pasti kuat. Ngadepin segala perkara. Karena kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7, Zakaria 4 ayat 6, firman Tuhan ingatkan kita ini cuma tanah, cuma debu tanah. Kita ini lemah Bapak Ibu. Bukan oleh kuat gagah kita, tapi karena firman Tuhan. Karena roh Tuhan ada dalam hidup kita, amin. Nah yang terakhir, yang berikutnya, mengapa kita harus kuat Bapak Ibu? Nah firman Tuhan ngomong gini di ayat berikutnya, di ayat yang ke-11 dari Efesus pasal 6 itu. Nah ini hal yang penting. Karena kita sedang apa? Berperang melawan tipu muslihat iblis. Di dalam Efesus pasal 6 ayat 11 katakan gini, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Garis bawain hal ini Bapak Ibu. Perjuangan kita, peperangan kita itu melawan tipu muslihat iblis. Bukan darah dan daging. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ini jangan salah, penguasa pemerintah itu bukan pemerintahan Indonesia, bukan pemerintahan negara Bapak Ibu ya, bukan. Tapi pemerintahan kuasa kegelapan yang ada di udara yaitu iblis. Jadi ingat prinsipnya mengapa kita harus kuat, karena kita ini sedang berperang dan peperangan kita itu bukan melawan darah dan daging, tetapi kita melawan tipu muslihat iblis. Nah masa ada begitu banyak orang yang dijadiin musuh itu justru darah dan daging. Di awal tadi saya sudah katakan Bapak Ibu, Tuhan menciptakan kita berbeda satu dengan yang lain. Bayangin hanya di dalam ukuran 2 kali 1 cm ini, seluruh penduduk dunia itu gak ada satupun yang sama sidik jarinya. Dan berkali-kali saya katakan, apalagi isi hati kita, gak ada yang tahu.
Tapi firman Tuhan mau sebenarnya perbedaan itu supaya kita jadi satu. Tapi iblis dengan tipu muslihatnya dengan yang namanya asumsi, itu membuat akhirnya manusia dan manusia akhirnya berantem. Makanya asumsi itu jahat. Firman Tuhan ingatkan kita pagi hari ini. Musuh kita itu iblis. Berkali-kali saya katakan konflik itu netral. Karena konflik itu situasi yang muncul karena sebuah perbedaan. Makanya kalau ditanya sampai hari ini, Pak Heri bisa konflik gak dengan istri? Oh bisa. Karena saya dan istri itu beda. Dari latar belakang kami beda. Dibesarkan di kultur budaya yang beda. Foto karakter kami berbeda. Tapi kalau ditanya berantem gak? Enggak. Udah sejak 2004 kami gak pernah berantem. Konflik ada, tapi kami selalu menang. Karena musuh saya bukan istri saya. Dan musuh istri saya bukan saya. Musuh kami itu tipu muslihat iblis. Ketika ada perbedaan, iblis kan mulai mengintimidasi, menipu. Memang suami kau itu kurang ajar, tukang marah. Loh harusnya dilawan siapa? Kan tipu muslihat iblis itu kan yang dilawan kan? Tapi kenyataannya yang dilawan siapa? Suaminya yang dilawan. Nanti istrinya yang cerewet, yang ngomel sepanjang hari. Iblis mulai tipu. Salah pilih lu. Coba punya istri itu kayak yang sono tuh nah. Lemah lembut, lemah gemulai. Istrinya dimusuhin. Bekawan sama di sono si kuntilanak. Yang jadi musuh kita siapa Bapak Ibu? Tipu muslihat iblis. Konflik, riya itu ada pasti. Tapi iblis kan kalau kita baca ayat berikutnya. Di dalam Lukas pasal 4 ayat 13. Jangankan kita, Yesus aja mau ditipu. Makanya firman Tuhan katakan sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu. Ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang tepat. Iblis itu pantang menyerah Bapak Ibu. Makanya kita nggak boleh kalah. Yang setuju katakan amin. Iblis pantang menyerah. Kalau Bapak Ibu melihat film The Passion of the Christ, itu bahkan sampai di Taman Getsemani, sampai waktu Yesus pikul salib, ada satu sosok yang pakai jubah hitam dan tertutup. Itu iblis. Karena firman Tuhan juga dikatakan 1 Petrus pasal 5 ayat 8 katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu. Siapa lawan kita? Si iblis jelas. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bahkan Wahyu katakan siang malam dia akan mendakwa kita. Itu musuh kita. Bukan darah dan daging Bapak Ibu. Dan satu-satunya hal yang bisa mengalahkan tipu muslihat iblis apa Bapak Ibu? Firman. Yesus ditipu sampai 3 kali oleh iblis di dalam padang gurun pencobaan. Tapi Yesus lalu berkata apa? Ada tertulis. Ada tertulis. Coba renungkan hari ini hidupmu. Kalau engkau sedang ditipu oleh iblis, pemicunya, triggernya boleh siapa saja. Mungkin istrimu, mungkin suamimu, mungkin pemimpinmu, mungkin teman komselmu, mungkin klien bisnismu. Apa yang kau lakukan? Apakah engkau lawan tipu muslihat? Enggak. Walaupun istriku cerewetnya minta ampun, tukang ngomel sepanjang hari. Tapi firman Tuhan ngomong bagaimanapun dia, aku akan tetap mengasihi dia. Amin. Iblis akan tetap muter-muter nunggu waktu yang baik Bapak Ibu. Dia pantang menyerah. Coba renungkan, engkau sering kalah gak dengan tipu muslihat iblis Bapak Ibu? Jadi uring-uringan, jadi marah, jadi berantem. Kenapa diam Bapak Ibu? Sedang merenung, oh iya ya pantas ngapa berantem terus? Iblis menipu. Ingat musuh kita itu iblis, musuh kita tipu muslihat. Bukan orangnya. Iblis akan menawarkan asumsi-asumsi. Dan saya bersyukur sampai hari ini saya bisa memenangkan semua peperangan. Bukan karena saya, tapi karena firman Tuhan yang ada dalam hidup saya. Amin. Amin Bapak Ibu. Mari hari ini ingat. Yang suami istri lagi berantem ngomong, bukan musuhku ternyata kamu ya. Karena di dalam dunia pun ada namanya musuh dalam
Selimut. Istri saya ngomong, itu musuh. Bukan, kamu partner saya dalam selimut, bukan musuh. Amin. Karena musuh kita itu jelas. Bukan darah dan daging, tapi tipu muslihat iblis. Dan satu-satunya cara mengalahkan dia, firman Tuhan. Efesus pasal 6 ayat 13 ngomong gini. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kalau Bapak Ibu baca nanti di ayat 14 berikutnya, seluruh perlengkapan senjata Allah ujung-ujungnya merujuk kepada firman Bapak Ibu. Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah apa? Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Nah, pada hari yang jahat itu artinya Bapak Ibu, ya pada hari yang jahat itu. Kapan? Kapan saja dan di mana saja. Bisa nggak di dalam ruangan seperti ini hari jahat itu tiba bagi kita? Bisa. Saya bukan manusia yang sempurna Bapak Ibu. Saya bisa kadang buat salah kan menurut Bapak Ibu. Waktu dengar saya khotbah, iblis bisa kasih tipu tak? Allah, cuman ngomong. Betul nggak Bapak Ibu? Atau WL, salah tuh WL-nya, nggak benar tuh. Artinya mau saya katakan gini loh, di mana ada udara, di situ ada yang namanya penguasa udara. Ini dengar baik-baik, jangan salah ngerti. Kan ada yang ngomong, dalam hadirat Tuhan kuasa iblis keluar semua. Iblis aja datang ke surga Bapak Ibu ngadep Tuhan. Sampai Tuhan ngomong, iblis dari manakah engkau? Itu di mana? Di surga, di tempat Tuhan. Jadi jangan berpikir di sini tipu muslihat iblis, enggak. Dalam kondisi stres ya kita doa iblis pasti kalah, pasti. Dan orang Kristen gak bakalan bisa ditakut-takutin dengan iblis-iblis yang seram kayak film horor Indonesia dan Eropa, apalagi Thailand. Enggak. Iblis menyerang orang percaya, orang Kristen dengan apa? Tipu muslihat Bapak Ibu. Gak usah jauh-jauh hari jahat, keluar ke parkiran, kesenggol dikit. Bisa gak tertipu iblis dan kalah? Ini tukang parkirnya tidak benar, tidak cocok nih gereja nih. Sudahlah. Ingat, musuh kita bukan darah dan daging. Amin. Nah, firman Tuhan katakan supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan nanti Bapak Ibu akan alami hari yang jahat itu entah kapan, entah di mana, bisa saja Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan katakan, berikutnya kata apa? Baca sama-sama 1, 2, 3. Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Amin. Kita mau tetap berdiri setelah kita mengalami peperangan dengan tipu muslihat iblis. Karena ada kuasa firman dalam hidup kita. Karena Roma katakan apa? Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Ngomong kanan kiri, kita ini lebih daripada pemenang. Jangan kalah dengan tipu muslihat iblis. Amin. Saya percaya ketika kita praktek firman Tuhan, rumah tanggamu damai Bapak Ibu. Amin. Karena sekali lagi berkali-kali saya katakan Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Akibat dari kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman. Makanya tetap tinggallah di dalam Tuhan. Tinggal di dalam firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian yang tadi katakan ku yakin kau hadir di. Kita percaya Tuhan hadir dalam hidup kita, amin. Karena seperti Rudi tadi katakan, sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Sekali-kali aku tidak akan pernah membiarkan engkau. Bersama Tuhan kita bisa menghadapi semua dan kita keluar sebagai pemenang. Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di hidupku.
ku yakin Kau hadir di hidup kami Tuhan. Di hidupku ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di hidupku. Kemenangan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kami percaya Engkau ada di dalam hidup kami dan kami di dalam Engkau. Dan bersamamu kami akan melakukan perkara yang besar. Di dalam firman-Mu kami akan mengalahkan setiap tipu muslihat iblis. Dan biarlah Engkau dipermuliakan dalam hidup kami. Karena kami tahu bukan darah dan daging yang dimusuh kami, tapi tipu muslihat iblis. Sebab itu kami percaya hanya oleh karena kuasa perkataan firman-Mu yang kami lakukan dalam hidup kami. Kami akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kami bersyukur buat firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan. Yang percaya mari katakan amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Kita akan dengarkan beberapa pengumuman multimedia. Selamat atas kelahiran Kenzo Gabriel, anak dari pasangan Bapak Rian Adiputra dan Ibu Siska Oktaviana pada hari Kamis 25 Agustus 2022. Selamat atas kelahiran anak pertama dari pasangan Bapak Joko Chandra dan Ibu Stefani Indah Pritsulia Cho pada hari Selasa 23 Agustus 2022. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti SPK Pemenang setiap hari Selasa jam 7:30 malam di Sekretariat Pelita, Ruangan Anggrek. Dengan tema minggu ini yakni Keluarga Ilahi dan Pergaulan Pria Wanita. Terima kasih. Mendidik anak adalah salah satu tanggung jawab dari orang tua yang terbesar. Dengan pendidikan yang baik, sang anak pun dapat bertumbuh dengan baik dari sisi rohani, jasmani, dan budi pekerti. Oleh karena itu, kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti seminar parenting yang akan diadakan pada tanggal 17 September 2022 jam 3 sore dengan tema Mendidik Anak di Era Digital. Seminar ini akan dilayani oleh Bapak Sumarno dan Ibu Sunlan. Mari kita ikuti bersama doa korporat pada hari Jumat 2 September 2022 di Sekretariat Pelita, Ruangan Anggrek. Dan doa puasa pelayan pada hari Sabtu 3 September 2022 di tempat yang sama. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Demikianlah Pelita News di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang. Hari kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Yang diberkati firman Tuhan, angkat tangan. Ya, kita mau praktekkan firman Tuhan karena firman Tuhan ini adalah pelita bagi hidup kita. Jadi kita jangan mengandalkan kemampuan kita, tetapi kita harus berpedoman pada firman Tuhan. Hari-hari ini saya selalu belajar, ya. Karena sudah semakin berumur, saya percaya semua orang yang berumur itu berbeda dengan yang masih muda. Jadi saya setiap pagi ikut Karamdio, saya selalu merenungkan, ya kan, apa yang saya harus lakukan, ya. Terutama pertama kepada istri saya, ya kan. Sesudah itu kepada anak-anak saya. Kenapa?
Karena kita orang tua harus meninggalkan warisan buat anak cucu kita. Jadi apapun hebatnya kita, kalau kita tidak menjadi berkat pada istri dan anak-anak kita, sia-sialah seperti yang firman Tuhan katakan di Salomo tadi. Bahwa akhirnya kita, ya kan, ketika waktu kita tiba, Tuhan panggil kita, kita sudah tidak lagi ada penderitaan. Saya merasakan ketika mama saya, dia sudah merasakan ada waktunya, ya kan. Dia panggil saya, dia bicara sama saya, ya kan. Dia berpesan-pesan kepada apa yang harus saya tindak lanjuti. Tapi saya katakan, ya, saya tidak bisa melakukan di luar kemampuan saya, tapi saya bisa melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Karena ada beberapa pesan sebagai nenek pasti ya, melihat cucunya begini-begini. Saya tidak bisa, saya katakan sama mama saya, waktu mama kalau memang sudah Tuhan panggil, mama sudah menyelesaikan dengan akhir satu pertandingan, saya percaya. Ya kan, kita orang tua memang selalu memikirkan anak dan cucu. Nah, sebelum kita tua, inilah yang saya dapat. Ya kan, firman Tuhan di Amsal 13 ayat 22 katakan, orang baik itu meninggalkan warisan buat anak dan cucunya. Ya, jadi kita mulai sekarang harus belajar, ya kan, terus belajar. Jangan mengatakan aku tidak mampu. Ya kan, saya yakin dan percaya kalau kita mengandalkan kita dalam hidup ini kita tidak akan mampu. Tetapi kalau kita andalkan Tuhan, ya, Tuhan akan buka jalan, ya. Jadi terima kasih buat Pak Heri hari ini sudah memberkati kita lewat firman Tuhan. Kita mau akhiri ibadah kita. Saya undang kita bangkit semua. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Karena kami percaya hari-hari kami Tuhan sudah campur tangan dalam setiap hal. Ada kalanya kami mengandalkan kemampuan kami. Tetapi kami boleh melihat Tuhan, kemampuan kami terbatas. Tetapi ketika kami bersandar kepada kebenaran firman-Mu dan mengundang Engkau hadir dan kami mau Tuhan yang beracara, kami melihat tangan Tuhan selalu bersama dengan kami, memimpin kami, menuntun kami dan memberkati kami. Dan sekarang kekasih-kasihku, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah terima berkat katakan amin.